Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Hikmah dari kelas BC93. Di video kali ini saya akan menyimpulkan materi perkuliahan dari pertemuan pertama sampai dengan pertemuan ke-15. Jadi, pada mata kuliah pengembangan konsep dasar bahasa Indonesia di SD, topik utama dari materi perkuliahan ini yaitu keterampilan berbahasa dan juga sastra. Oke, kita mulai dari keterampilan berbahasa. Seperti yang kita ketahui bahwa terdapat 4 keterampilan berbahasa. Berdasarkan pemerolehan bahasa, keterampilan pertama yang mulai dimiliki oleh seseorang yaitu menyimak, kemudian berbicara, kemudian membaca, terakhir menulis. Keterampilan pertama yaitu menyimak. Yang menurut pemerolehan bahasa, menyimak adalah keterampilan pertama yang dimiliki oleh seseorang bahkan sejak masih di kandungan. Jadi menyimak itu adalah proses yang di dalamnya terdapat proses mendengarkan bunyi-bunyi huruf, yang kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi bunyi yang didengarkan itu. Apakah bunyi yang didengarkan itu bisa diterima oleh otak atau tidak. Kemudian seseorang akan mereaksi atau menilai bunyi-bunyi yang telah diidentifikasikannya, mana yang baik dan mana yang bisa diterima oleh otak kita. Yang kedua yaitu keterampilan berbicara. Berbicara merupakan proses mengungkapkan ide, gagasan, atau pikiran secara lisan. Jadi berbicara ini berbeda dengan membaca. Dalam berbicara juga terdapat 2 unsur atau 2 faktor yang mempengaruhi keterampilan berbicara. Yang pertama ada unsur kebahasaan, yang kedua ada unsur non-kebahasaan. Nah, yang mana itu unsur kebahasaan? Unsur kebahasaan itu mencakup seperti kepada siapa kita berbicara, apa yang kita bicarakan, dan bagaimana kita berbicara. Kalau unsur non-kebahasaan itu mencakup tentang kepercayaan diri. Bagaimana seorang ketika ingin berbicara, selain dari ilmu pengetahuan dan wawasan yang dimiliki untuk berbicara, seorang juga harus memerlukan kepercayaan diri agar ketika berbicara, hal yang disampaikan itu dapat diterima baik oleh pendengar. Yang ketiga yaitu membaca. Membaca ini terbagi menjadi 2. Ada 2 jenis membaca, yaitu membaca permulaan atau membaca teknik. Yang kedua, membaca pemahaman. Membaca permulaan itu seperti baru-baru mengenal huruf seperti A, B, C, D, bagaimana menyambungkan huruf dan sebagainya. Itu merupakan contoh dari membaca permulaan dan biasanya dilakukan oleh anak-anak atau di kategori SD itu di kelas rendah, anak-anak kelas rendah. Yang kedua yaitu membaca pemahaman. Membaca pemahaman seperti membaca literal. Yang mana itu membaca literal? Yaitu membaca dan memahami isi bacaan secara tertulis. Ada juga membaca kritis, di mana pembaca memahami isi bacaan secara lisan. Ada juga membaca kreatif, di mana pembaca akan melakukan sesuatu dari apa yang dibacakannya. Ada juga membaca scanning, scamming, membaca cepat, dan lain sebagainya. Yang terakhir yaitu keterampilan menulis. Sama dengan membaca, keterampilan menulis juga terbagi menjadi 2, yaitu menulis permulaan dan juga menulis lanjutan. Menulis permulaan itu seperti ketika anak-anak baru mencoba mencoret-coret, ketika anak-anak baru mencoba memegang pensil, menuliskan satu persatu huruf dan sebagainya. Itu contoh dari menulis permulaan. Yang mana itu menulis lanjutan, seperti seorang menulis sastra atau non-sastra seperti puisi, prosa, surat, karya tulis ilmiah, dan sebagainya. Nah, itu juga semua termasuk dari contoh menulis lanjutan. Nah, lalu apa kaitan dari 4 keterampilan ini? Nah, 4 keterampilan berbahasa seperti menyimak,
berbicara, membaca, dan menulis ini memiliki hubungan yang sangat erat. Seperti contoh kecilnya atau contoh umumnya pada proses pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran, mahasiswa menyimak penjelasan dari dosennya, kemudian hasil simakan dari mendengarkan penjelasan dari dosen itu, kemudian mahasiswa tulis informasi-informasi menurutnya penting untuk ditulis, kemudian mahasiswa dapat membaca dari tulisan yang telah dituliskannya tersebut. Lalu dalam proses membaca ya tentunya mahasiswa dapat mengungkapkan informasi-informasi penting dari hasil simakan dari penjelasan dosen. Kemudian mahasiswa yang lainnya dapat berbicara atau berpendapat terkait dengan informasi yang didengarkannya tersebut dengan mengacu kepada hasil bacaan dari mahasiswa yang satunya. Nah, itu contoh kecil dari hubungan 4 keterampilan berbahasa. Selanjutnya yaitu sastra. Sastra yang dipelajari itu ada 3. Yang pertama ada puisi, prosa, dan juga drama. Nah, apa sih yang menjadi persamaan dan perbedaan dari ketiga sastra ini? Dari segi persamaan, yang menjadi persamaan dari ketiga sastra ini yaitu sama-sama dari hasil karangan atau perimajinasian penulis. Puisi ditulis dari hasil imajinasi penulis, begitupun prosa dan juga drama. Kecuali drama itu ada drama non-fiksi dan ada juga drama yang diangkat dari kisah nyata. Lalu apa yang menjadi perbedaan dari ketiga sastra ini? Ya, yang membedakan ketiga sastra ini terletak dari unsur-unsur yang dimiliki. Unsur-unsur yang ada di puisi tapi tidak terdapat di prosa diantaranya seperti bait, larik, dan juga diksi. Untuk drama sendiri itu memiliki unsur-unsur seperti tokoh, penokohan, latar, setting, alur, amanat, dan juga dialog. Nah, apa tujuan dari naskah drama dibuat? Jadi naskah drama dibuat itu untuk dipentaskan. Jadi bukan drama namanya kalau tidak dipentaskan. Dan selain itu drama ini memiliki tujuan untuk menyampaikan pesan. Selain itu juga sebagai media penghibur. Sudah sastra, berikutnya yaitu karya tulis ilmiah. Nah, dalam menulis atau menyusun karya tulis ilmiah, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan, yaitu pendahuluan, isi atau pembahasan, dan juga penutup. Pada pendahuluan itu, isinya tentang dasar-dasar permasalahan yang diangkat. Nah, dari dasar-dasar permasalahan yang diangkat ini kemudian akan dibahas di bab pembahasan atau isi untuk kemudian disimpulkan di bab penutup. Jadi isi kesimpulan itu secara jelas dan juga rinci. Misal jika di tujuan penulisan atau tujuan penelitian kita terdapat 2 poin utama, jadi di kesimpulan juga harus ada 2 poin utama. Terakhir itu rujukan. KTI itu ketika kita menyusun KTI, kita tidak hanya sekedar bicara atau berpendapat, tetapi harus ada penelitian yang mendukung argumen kita. Nah, rujukan inilah yang akan dituliskan ke dalam daftar pustaka KTI kita. Yang terakhir yaitu meresensi buku. Jadi secara umum atau lebih singkatnya, tujuan dari resensi buku yaitu untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan yang ada di dalam buku tersebut. Nah, itulah hasil menyimpulkan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan 15 di mata kuliah pengembangan konsep dasar bahasa Indonesia di SD. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.